Saya buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali teman-teman semua dari PKN STAN, yang sudah berkenan untuk hadir dan melakukan, kegiatan perkuliahan secara sinkronus ya, melalui fitur Zoom dan hampir sebagian besar ini semuanya membuka kamera, saya sangat terkesan sekali. Terima kasih, eee, khususnya dari teman-teman STAN ya. Saya selalu selalu terkesima ya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman STAN ini, ya. Udah 3 tahun berjalan saya, ngajar di STAN dan selalu punya kesan yang sangat baik dari anak-anaknya ya. Mudah-mudahan, teman-teman juga selalu sehat dan selalu tetap menjaga, eee, apa sikap baik seperti ini ya. Eee, oke, itu yang saya perlu apresiasi di depan dan hari ini kita akan belajar tentang penilaian, sumber daya alam ya. Secara prinsip mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ahyar, namun saya, di materi kedua ini akan menekankan kepada, apa-apa saja yang menjadi ya, menjadi klasifikasi atau pengelompokan dari, nilai itu sendiri ya. Kemarin mungkin di materi-materi awal sudah disampaikan secara, implisit ataupun eksplisit mengenai nilai, tapi di sini kita akan masuk ke dalam tataran, apa sih itu, persis kelompok nilai-nilai yang akan kita hitung dan kira-kira nanti dari nilai-nilai tersebut apa sih contoh-contohnya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang pertama bahwa kita sama-sama mengenal mungkin bagi kalian, ya saya tidak banyak lagi mengulang lah ya, apalagi teman-teman sudah mendapatkan juga mata kuliah penilaian, mungkin barang properti, penilaian properti gitu ya. Kalau tidak salah ya di mata-mata kuliah sebelumnya kan juga ada. Ya, jadi ini saya ingin menekankan saja kepada teman-teman bahwa selain yang bersifat properti, ada juga penilaian yang harus kita lakukan terkait dengan sumber daya alam, ya. Syukur alhamdulillah sebenarnya, teman-teman semua, termasuk angkatan yang, menikmati atau, mendapatkan, eee, pemahaman, pembelajaran mengenai bagaimana kita bisa memberi nilai terhadap sumber daya alam yang sesungguhnya sumber daya alam itu adalah kekayaan yang kita miliki juga gitu ya. Di beberapa sisi mungkin sudah banyak atau sudah sering kita lakukan penilaian khususnya yang bersifat tangible, tapi terkadang, kita luput ataupun kita tidak memberikan penilaian atau apresiasi kepada barang-barang yang bersifat intangible. Apa sih itu? Nanti kita belajar sama-sama ya. Di sini ada kita lihat ada, arti dari konsep nilai itu sendiri ya, di mana kita tahu bahwa sesuatu yang bersifat ya memiliki manfaat, memiliki kegunaan, memiliki, eee, kebahagiaan, memberikan dampak kesejahteraan bagi kita, ya, itu disebut, sumber daya, ya, macam-macam sumber daya tuh. Ya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada sumber daya fisik, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu di sana kalau kita pelajari lebih lanjut bahwa di dalam konsep sumber daya itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki nilai bagi manusia. Jadi yang disebut sumber daya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai karena banyak. Di dalam kehidupan kita sendiri, kita hidup butuh banyak sekali sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya, bukan hanya alam ya. Sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya sosial gitu ya, sumber daya kelembagaan dan lain sebagainya, ya. Nah, di situ kalau kita lihat terlalu banyak, sumber daya yang kita, akan ekstrak atau kita hitung di sini ya, di mata kuliah ini kita akan fokus kepada sumber daya alam saja ya. Eee, kita masuk, kenapa sih harus kita melakukan penilaian? Karena pertama, sumber daya alam itu memberikan manfaat ya, yang sebenarnya ya,
manfaat itu juga ada sesuatu hal yang membatasinya, gitu ya. Walaupun batasannya terkesan luas, contohnya bagaimana alam ini misalnya menyediakan udara yang bersih untuk kita, bagaimana misalnya kayak kemarin, contohnya saya baru pulang dari Masamba itu, bagaimana sebenarnya pegunungan bisa memberikan manfaat ataupun bisa memberikan jasa kepada kita untuk melakukan penyerapan air ke dalam tanah, sehingga kalau terjadi hujan deras, tidak lagi terjadi banjir. Atau ketika pohon-pohon di hutan itu dalam kondisi baik, maka tanah longsor yang berada di sekitar pegunungan tidak akan terjadi. Kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah manfaat yang bisa diterima ataupun bisa dinikmati oleh manusia, ya. Jadi itu kenapa kita penting melakukan penilaian, karena selama ini, ya, manfaat-manfaat itu tidak diapresiasi oleh manusia, kurang dinilai, kurang menjadikan sesuatu hal yang sebenarnya kita nikmati dan sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kita biasa nikmati atau kita berikan nilai atau kita berikan sesuatu hal yang berharga adalah, hal-hal yang bersifat tangible, yang bersifat physically kelihatan. Kalau kayak sumber daya alam, mungkin batu bara, ya teman-teman di sini kan juga sudah, eee, mendapatkan ya, mungkin mendapatkan materi bagaimana cara menghitung kekayaan negara yang bersifat barang tambang, ya, atau minyak, atau gas, atau, apalagi ikan atau kayu, ya itu semuanya bersifat fisik. Tapi, ada yang ternyata yang non fisik yang harus juga sorry, yang harus juga kita berikan penilaian. Karena sumber daya alam itu memberikan manfaat. Jadi kalau sesuatu hal yang bermanfaat tidak kita nilai, maka kita cenderung nanti akan melakukan kesalahan dalam melakukan atau membuat kebijakan. Ya, sesuatu hal yang harusnya berharga bagi kita, malah tidak kita pertimbangkan, malah kita tidak, conserve atau kita reserve atau kita, jaga baik-baik. Ya, malah kita rusak atau kita buang atau kita, malah berikan jual atau, tidak memberikan manfaat yang sangat besar untuk negara kita ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ya ada aktivitas lain di mana bahwa manusia umumnya itu, melakukan kegiatan pemanfaatan yang memiliki atau berdampak kepada lingkungan, ya. Jadi semua yang kita lakukan, baik, untuk mencukupi kebutuhan hidup ataupun misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan, ya umumnya kita cenderung memiliki, sikap atau, menimbulkan dampak dalam proses ekstraksi sumber daya alamnya yang dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan, ya. Karena kita semua tahulah ya bagaimana manusia itu digadang-gadang ya kalau kita bicara skema, keseimbangan netral di alam gitu ya, bahwa manusia pun aktor di alam. Nah, mungkin mungkin kita adalah salah satu hewan atau salah satu makhluk hidup, maaf ya, salah satu makhluk hidup yang memberikan, ancaman terbesar terhadap keberlanjutan, eee, bumi atau lingkungan kita itu sendiri. Padahal kita tahu ya, there is no planet B gitu ya. Jadi nggak akan ada, kita bisa tinggal di tempat lain selain di bumi saat ini, ya Kak. Maka ini kenapa harus kita penting melakukan penilaian ya. Jujur saya sharing ke teman-teman, terakhir kali saya dapat kesempatan untuk melakukan penilaian ini adalah terkait dengan panas bumi ya. Panas bumi di salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Itu, kegiatannya sangat disupport oleh DJKN kala itu ya. Jadi masih bukan kala itu, masih sekarang saya masih melakukan kegiatan asesmennya. Nah di sana, saya melihat bahwa panas bumi itu menjadi sebuah value, memberikan sebuah value yang sangat besar untuk negara kita, gitu ya. Di sisi yang tangible-nya adalah listrik, ya nggak? Ya, teman-teman kan, kenal lah listrik yang kita hasilkan dari mana, dari jumlahnya seberapa, ya, mayoritas disupport oleh apa. Nah, sekarang kita punya sumber atau resource atau sumber daya lain berupa panas bumi, di mana untuk menghasilkan 1 megawatt listrik
dengan panas bumi itu ternyata jauh lebih bersih dibandingkan 1 megawatt dari batu bara misalnya. Satu lebih bersih dalam konteks lingkungan ya, dalam konteks lingkungan. Sehingga ketika kita membangkitkan 1 megawatt listrik dari panas bumi, maka itu jauh lebih menyehatkan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini dibandingkan kalau kita membangkitkan 1 megawatt dari batu bara. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi value itu yang kita juga coba tampilkan sehingga apabila kita ingin mendrive perkembangan negara kita atau kita ingin mendrive bagaimana kita menghasilkan pemenuhan kebutuhan akan bahan baku listrik, kita punya opsi-opsi yang lebih baik, opsi-opsi yang betul-betul mencerminkan nilai sesungguhnya dari suatu sumber daya alam ya. Kurang lebih begitu teman-teman. Nanti kita bahas satu persatu kenapa hal ini menjadi menarik konsep nilai sumber daya alam ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan nilai dan bagaimana cara mengukurnya? Ya, secara umum teman-teman pasti sudah sangat-sangat paham sekali apa itu bedanya nilai dan harga dan sebagainya. Saya nggak akan bahas lebih banyak tentang hal itu, ya. Namun kita coba bicara dalam konteks teoritis, ya. Di sini kita ada dua definisi di mana nilai itu kuantitas numerik ya yang dapat diukur, ditetapkan dan dihitung. Jadi artinya ada sifat sesuatu sifat dari angka yang bisa kita ukur, kita bisa tetapkan dan kita bisa hitung ya. Di situ. Jadi itu adalah yang disebut nilai. Tapi di sisi yang lain juga ada yang mendefinisikan nilai itu adalah suatu kualitas ya baik bersifat positif dan negatif yang membuat sesuatu itu kita inginkan atau kita anggap sebagai sesuatu yang berharga. Mana yang menurut teman-teman ini lebih pas ya. Saya tidak akan membahas ini lebih lanjut tapi saya ingin lompat ke bahasan ini ya. Kira-kira menurut Anda mana yang lebih pas? Apakah sesuatu hal yang numerik bisa diukur, ditetapkan dan dihitung atau sesuatu hal yang menurut kalian adalah sesuatu yang berharga dan ingin kalian nikmati ya. Saya ingin tanya dulu ke teman-teman yang hadir di sini ya. Ada berapa orang nih ya? Ada banyak ya, ada 30-an. Saya mau tanya nih, Raihana. Halo Raihana, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Pagi. Raihana, kamu orang mana? Saya dari Bandung Pak. Dari mana? Bandung Pak. Oh, Bandungnya di? Di Lembang Pak, Bandung Barat. Oh, Lembang ya, Ya, Bandung ya. Barat. Kalau kamu sempat main, nanti coba ke Ciwidey ya, ke dekat Soreang. Di situ ada kantornya salah satu BUMN kita yang menghasilkan listrik. Ya, boleh nanti main-main. Itu belajar tentang bagaimana alam ini memberikan nilai yang lebih untuk kita dari sisi perspektif pembangkitan listrik. Ya, aku nggak masuk ke sana, tapi saya pengen tanya ke Raihana. Raihana, kamu kalau kamu ada punya seseorang yang spesial nggak, Raihana? Orang tua Pak. Orang tua, ya. Kalau teman ada nggak? Uh, untuk saat ini mungkin belum ada Pak. Oh, belum ya. Fahru Rozi, kamu jangan ketawa-ketawa ya, nggak apa-apa. Ya, Fahru Rozi. Ya, bercanda Fahru Rozi, bercanda. Ya, ini karena beberapa nama yang muncul di saya aja nih saya bacakan ya. Ada Wimar juga, ada Yuda juga nih senyum-senyum. Kayaknya masih ada peluang nih berarti gitu ya. Tapi gini ya, Rehana, pertanyaan saya adalah jikalau ada seseorang yang berharga, spesial menurut Anda dan seseorang tersebut memberikan dua pilihan. Ya, dua pilihan kepada Rehana. Rehana mau milih uang 100.000 atau Rehana mau menerima sebaket bunga mawar dari seseorang tersebut. Kira-kira Rehana mau yang mana? Sebentar Pak. Bunga deh Pak. Bunga, ya. Oke, kita bungkus dulu ya jawabannya Rehana. Dia memilih bunga. Aku mau tanya Fahru Rozi. Halo Fahru Rozi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Fahru Rozi, apa kabar? Baik, Pak.
Baik. Farul Rozi, kamu orang mana? Saya orang Agam Sumatera Barat, Pak. Agam Sumatera Barat, salam kenal. Ya, mudah-mudahan saya punya rezeki main-main ke kabupatennya Farul Rozi. Ya, kabupaten kan Agam tuh ya? Iya, Pak. Oke. Farul Rozi, aku mau tanya sama pertanyaannya dengan Raihana. Ada seseorang yang spesial, ya, menurut kamu, dan dia menawarkan dua buah pilihan. Apakah uang 100.000 ataupun sebaket bunga. Mana yang mau kamu pilih? Keduanya, Pak. Hanya boleh satu, hanya boleh satu. Ya, kalau keduanya memang itu sifat manusia sekali. Ya. Oke, mau milih yang mana, Farul Rozi? Bunga, Pak. Bunga juga, ya. Oke, ada dua anak, dua mahasiswa pada kesempatan hari ini, dua-duanya menjawab dia akan memilih bunga. Ya, saya balik lagi ke Rehana. Kenapa? Panggilan siapa sih? Rai, Hana, atau siapa? Atau Rehana? Hana, Pak. Hana, oke. Kenapa Hana? Hana, kamu tahu nggak artinya Hana itu apa? Kalau bahasa Jepang bunga ya, Pak? Bunga. Kalau bahasa yang lain tahu nggak? Oh, kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Oke. Ya, setauku Hana tuh artinya teman, tapi nanti silakan dicari lagi ya. Nah, Hana, kenapa saudari Hana memilih setangkai bunga atau sebaket bunga dibandingkan dengan uang 100.000? Kenapa? Karena lebih berharga aja gitu, kalau lebih bernilai. Kalau uang kan bisa dapat dari mana aja gitu ya, Pak. Kalau bunga kayak lebih, iya gitu, Pak. Lebih apa? Lebih berharga, lebih Lebih bermakna. berharga, lebih bermakna ya. Padahal kamu tahu nggak harga satu buket bunga tuh berapa misalnya? Yang konsepnya begini nih, yang kayak digambar. Kalau yang digambar ini kemahalan ya. Mungkin ini di atas 250.000 ya. Ya, Yud. Yud, kalau ngasih bunga, Yuda, kamu kalau ngasih bunga seharga ini, kira-kira harganya lebih dari 100.000 nggak, Yud? Belum pernah, Pak, ngasih bunga. Waduh, belum pernah ya. Sama, saya juga sih belum pernah ya. Cuma lihat-lihat di TV aja ya. Jadi, sebentar, saya ikut rawat sebentar ya. Jadi, teman-teman semua, kenapa teman-teman memilih bunga? Ya, karena memang ada value lain ya di bunga itu yang sebentar. Oke, jadi sorry tadi ada iklan dulu sebentar. Ya, oke. Hana tadi bilang bahwa 100.000 bunga yang dikasih seseorang itu lebih memiliki nilai, ya, lebih memiliki sesuatu yang berharga. Kalau Fahrul Rozi kenapa milih kenapa milih bunga? Itu kan tergantung orang yang ngasih, Pak. Kalau orangnya biasa saja, saya lebih milih uang 100.000, Pak. Oke. Kalau biasa saja, misalnya siapa yang nggak kenal gitu ya, tiba-tiba kasih bunga, malah kamu takut ya. Kok ini dikasih bunga ya, saya nggak kenal, nggak apa. Jadi ada value-nya yang hilang ya, dari bunga itu. Kalau Rehana tadi, atau Hana cerita, karena dikasih seseorang yang spesial, dia juga
merasa bahwa nilainya jauh lebih dari harga yang ada dari bunga tersebut ya. Mungkin kita tahu ya sesuatu produk yang lain pun kita tahu ya, teman-teman mungkin seringlah dapat cerita tentang misalnya ada satu rumah ya, rumahnya ex artis gitu ya. Kalau di contoh-contoh penilaian properti ya kalau nggak salah ya, saya sambil waktu itu lihat-lihat juga bahannya. Misalnya ada satu kamar yang dulunya pernah diisi oleh Bung Karno misalnya gitu ya, di Hotel X. Ya, harga kamarnya penawarannya jauh lebih mahal dibandingkan harga kamar yang lain. Padahal secara fasilitas sama, pemandangan sama, ya material bangunannya sama, umur bangunannya sama, jaraknya sama dan sebagainya. Tapi karena pernah ada historical di situ sehingga akan lain nilainya. Ya, sama tadi dengan Hana dan Fahru Rozi gitu ya. Ketika dia ditawarkan dua barang yang sebenarnya nilainya mungkin bisa sama, harganya mungkin kita bisa lihat sama. Yang satu adalah uang 100.000, yang satu adalah bunga ya. Satu adalah bunga dari seseorang yang spesial. Tapi ketika ada attachment di situ, ketika ada sesuatu hal yang bersifat tadi ya, kalau yang teman-teman lihat di sini yang bersifat kita inginkan atau ya kan, kalau dari seseorang yang spesial itu kan kita ingin sekali dapat hal tersebut ya. Bayangkan kalau tadi Fahru Rozi nggak kenal orangnya siapa, paket ada bunga dari siapa nggak tahu Pak orangnya, pasti dia bilang ih apaan nih bunganya, pasti dia nggak akan memberikan value yang besar. Tapi paket dari siapa, ada bunga Pak, dari siapa ini, si X gitu. Oh, weh dia kasih bunga ya. Aduh, sesuatu hal yang kita memang ingin-inginkan saat ini. Udah kita akan lupa dengan harga bunganya. Walaupun kita tahu, misalnya setangkai bunga itu cuma goceng atau 10.000. Tapi bayangkan kalau yang ngasihnya memang yang kita tunggu-tunggu, kita akan daripada gue dikasih uang 100.000, lebih baik gue pilih bunga ini. Kira-kira begitu bahasa kasarnya ya. Ternyata di dalam bunga tersebut ada value lain yang kita tidak capture dalam konteks harga. Ya, ini sebenarnya yang ingin disampaikan ya. Begitupun dalam konteks alam, ya. Kenapa saya bilang kita masuk ke bicara yang situasionalnya sudah masuk ke hal yang serius ya. Aku mau tanya sekarang ke orang yang lain ya. Di sini ada Sebastian. Sebastian, halo. Iya, Pak. Nah, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Sebastian, kamu tinggal di mana atau orang mana? Saya tinggal di Bekasi, Pak. Bekasi. Oke, Bekasinya di Kecamatan Mustika Jaya. Mustika Jaya. Oke. Baik. Thank you, Sebastian. Aku mau tanya, Sebastian, menurut kamu mana yang lebih bernilai? Gambar dengan situasi laut dengan